Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pembelajar, bertemu lagi dengan saya di Tadarus Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan berbagai nikmat yang lain. Teman-teman pembelajar, di video ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang cara mudah terjemah Arab Indonesia. Nah, saya telah membuat video bagian pertama. Nah, ini dia videonya ya. Nah, di bagian pertama ini saya baru menjelaskan tentang apa itu terjemah. Lalu prinsip-prinsip menerjemahkan seperti apa saja. Nah, kasus kita kan dari Arab ke Indonesia. Nah, bagaimana seorang penerjemah yang baik? Kira-kira seperti apa? Jadi masih bersifat teoretis ya. Nah, pada kali ini kita langsung belajar tentang menerjemahkan teks ya dalam atau dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tentu kita mulai dari yang sederhana terlebih dahulu ya. Dari kalimat-kalimat yang sederhana. Al-jumlah al-basithah. Jadi kalimat-kalimat yang sederhana. Nah, dalam konteks ini saya akan menjelaskan baik dari jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah di video pembelajaran bahasa Arab terdahulu adalah kalimat bahasa Arab yang diawali oleh subjek atau mubtada, kemudian khobar. Ya, itu ya. Ada mubtada, subjek, ada khobar, predikat. Ya. Nah, contohnya seperti ini misalnya ya. Al-kitabu jadidun. Ya. Al-kitabu jadidun. Nah, kalau jumlah ismiyah mubtada itu harus ma'rifah. Pakai alif lam, al-kitabu. Nah, itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya itu. Jadi, al-kitabu, buku itu. Ya. Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Gitu ya. Jadidun adalah khobar, predikat baru. Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Al-madrasatu kabirotun. Sekolah itu besar. Al-madrasatu kabirotun. Al-faslu wasi'un. Al-faslu wasi'un. Kelas itu luas. Jadi ingat ya, sekali lagi mubtada itu ma'rifah, sudah tentu, maka artinya itu. Jadi buku itu, sekolah itu, kelas itu. Nah, ini kan kalimat yang sederhana banget ya. Sekarang kadang-kadang jumlah ismiyah, mubtadanya ditambahin kata ya baru, yaitu kata sifat na'at. Misalnya tadi al-kitabu jadidun. Nah, sekarang jadidnya itu menjadi sifat dari na'at. Maksudnya dari mubtada ya. Jadi al-kitabul jadidu. Nah, itu kan al-kitabul jadidu. Itu berarti kalimatnya belum selesai ya. Al-kitabul jadidu jamilun. Nah, khobarnya jamilun. Maka nerjemahkan al-kitabul jadidu, buku yang baru itu jamilun, bagus gitu ya. Al-kitabul jadidu jamilun. Ya. Al-kitabul jadidu jamilun, buku yang baru itu bagus. Ya, bisa juga misalnya jumlah mubtadanya ditambah jumlah ismiyahnya ditambah dengan kata keterangan, misalnya pakai harfu jar ya. Misalnya
Alkitabul jadidu alal maktabi, gitu ya. Buku yang baru itu di atas meja. Alkitabul jadidu alal maktabi. Buku yang baru itu di atas meja. Dan kira-kira begitu ya kalau kita buat atau kita melihat jumlah ismiyah yang sederhana seperti itu. Ya. Jadi ini yang sederhana dulu ya kita pelajarinya. Nah, sekarang jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab itu yang diawali oleh fi'il, oleh kata kerja. Misalnya, yadhhabu aliyun ilal madrasati. Yadhhabu aliyun ilal madrasati. Nah, di sini kalau dalam bahasa Arab itu kata kerjanya di awal. Kalau kita terjemahkan secara kata per kata, yadhhabu pergi aliyun ali ila ke al-madrasah sekolah. Jadi pergi ali ke sekolah. Kalau kita terjemahkannya kata per kata ya. Tapi ingat seperti yang pernah saya terjemahkan di video pertama, kalau kita menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, maka struktur kalimatnya harus mengikuti bahasa sasarannya. Ya. Al-mutarjam ilaiha, bahasa sasaran dalam hal ini bahasa Indonesia. Maka ketika kita menerjemahkan kalimat bahasa Arab ke dalam kalimat Indonesia, maka dalam kalimat Indonesianya kita mengikuti struktur Indonesia, struktur kalimat Indonesia. Maka jangan diterjemahkan pergi Ali ke sekolah. Tapi Ali pergi ke sekolah. Jadi yadhhabu aliyun ilal madrasah, Ali pergi ke sekolah. Gitu ya. Jadi jangan pergi Ali. Ada dalam bahasa Indonesia pergi Ali, tapi itu adalah gaya bahasa tertentu, bukan kalimat berita ya. Ya. Atau misalnya kalimat ini dikasih tambahan mulai ya. Yadhhabu aliyun ilal madrasati sobahan. Nah, Ali pergi ke sekolah pagi hari. Atau ada juga yang menambahkan yadhhabu aliyun ilal madrasati sobahan mubakkiran. Ali pergi ke sekolah pagi-pagi sekali. Early in the morning. Pagi-pagi sekali. Sobahan mubakkiran. Nah, itu kita bisa menambahkan keterangan-keterangan yang lain. Tapi prinsipnya seperti itu ya. Kalau kita menerjemahkan kalimat dalam bahasa Arab, maka ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia, kita ikuti struktur bahasa Indonesia. Mengapa? Supaya orang Indonesia paham kalimat yang kita buat. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sederhana. Tentu nanti akan ada contoh-contoh yang lain yang mungkin bisa lebih kompleks kalimatnya, atau ada ungkapan-ungkapan khas yang perlu diterjemahkan secara khas pula gitu ya. Jadi untuk sementara atau di video yang kedua ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya. Kalau ada yang ingin bertanya atau memberikan komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Demikian, ilal liqa fil yaumil qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.